Pemirsa, berbeda dari retret pertama yang digelar di Akademi Militer Magelang, retret kedua Kabinet Merah Putih bertempat di Hambalang. Presiden menyampaikan arahan dan evaluasi sekaligus menguji soliditas koalisi. Saya akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Henry Satrio. Mas Hensat, selamat malam. Selamat malam Mbak Sylvia, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Mas Hensat. Kalau menurut Anda retret kedua untuk evaluasi kabinet atau uji loyalitas koalisi? Ada dua menurut saya, Sylvia. Yang pertama, memang untuk melakukan evaluasi kabinet, terutama di tahun baru, yaitu sekaligus menguji loyalitas kabinet juga. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Pak Prabowo mengkonsolidasi kabinetnya lagi gitu untuk menyambut 2026, karena di tahun ini bukan tahun yang mudah juga, apalagi setelah kita tertimpa bencana. Hanya dari potongan pidatonya Pak Prabowo tadi memang tergelitik kita bahwa dianggapnya ejekan itu adalah sebuah penghargaan, padahal belum tentu bahwa masukan kritis dari masyarakat seharusnya diterima sebagai masukan untuk memperbaiki gitu ya, bukan dimaksudkan mengejek. Maka Sylvia, bila Pak Prabowo pada saat menjadi calon presiden itu menulis buku tentang paradoks Indonesia, seharusnya saat ini setelah menjadi presiden beliau menulis tentang cita-cita Indonesia. Kemudian yang kedua menurut saya, Pak Prabowo dalam pidatonya seperti tadi disampaikan oleh Mensesnek, kelihatannya arahannya adalah tentang bagaimana dia mendeskripsikan keadaan Indonesia saat ini gitu ya, termasuk betapa dia terharu masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang paling bahagia. Itu adalah mendeskripsikan keadaan. Harusnya saat ini Presiden sudah mulai mengubah paradigmanya dari mendeskripsikan keadaan menjadi menggerakkan keadaan. Nah, bagaimana menggerakkan keadaan itu? Ya tentu saja dengan mengubah apa yang terjadi hari ini di masyarakat, tentang ekonomi keluarga misalnya, tentang PHK yang masih saja terus berlangsung, atau juga tentang komunikasi pemerintahan yang memang mengalami banyak sekali masukan kritis karena betapa buruknya komunikasi yang terjadi, yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik. Tapi dari yang disampaikan oleh Mensesnek sebelum kita berbincang ini, nampaknya Presiden banyak sekali menyoroti tentang rekonstruksi dan rehabilitasi bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan itu sangat baik sekali disampaikan. Dan tentu saja menenangkan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang apa selanjutnya langkah pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke, Mas Hensat. Gitu, Mas Hensat, tadi saya tanyakan apakah ini hanya sekedar evaluasi kabinet atau ada uji soliditas koalisi di situ. Saya tanya demikian karena ada pernyataan Presiden yang viral menyinggung PKB. Coba kita simak lagi pernyataan Presiden berikut ini. Terbuka, tapi ada hal-hal yang sebaiknya kita simpan dulu, saudara-saudara. Bagaimana? Setuju? Kok nggak semangat setuju? Setuju? Biasa itu di DPR. Tapi di sini koalisi kita kuat kan? Ketua partai semua ada di semua ya? Ada. Ketua PKB ada? Oh. Kayak Pak PKB yang harus diawasi terus ini. PKB harus diawasi terus. Bagaimana Mas Hensat memaknai pernyataan Presiden Prabowo tersebut? Saya rasa ya itu pertanyaan guyonan yang wajar ya. Tapi kalau ditanya kemudian apakah loyalitas kabinet Pak Prabowo terjaga, saya rasa ini baru masuk ke tahun kedua atau ketiga awal ya. Sylvia, saya rasa belum ada yang berani balelo, bahkan saya bilang mungkin ini adalah tahun kedua lah. Karena otomatis 2024 kan masa-masa honeymoon karena akhir tahun ya. Jadi menurut saya hal itu kerap dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memang mengkonsolidasi kabinetnya terus. Apalagi kalau kita lihat kan memang
ada usulan-usulan dari Partai Golkar misalnya untuk membentuk kabinet yang lebih jangka panjang atau koalisi permanen gitu ya. Nah, ini kelihatannya guyonan itu hanya sekedar guyonan yang dilontarkan oleh Caimin. Tapi Pak Prabowo itu adalah orang yang menurut saya secara politik sangat mapan dan cerdas gitu. Jadi kalau misalnya yang ditanya adalah Caimin, belum tentu juga arahan itu dilakukan kepada Caimin. Mungkin juga untuk kabinet atau ketua-ketua partai politik yang lain. Yang menarik adalah kenapa kemudian dia tiba-tiba bertanya koalisi kita kuat kan ya gitu ya. Nah, Ya. ini yang menarik karena pasti ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang akhir-akhir. Misalnya eh, saya belum tahu apakah jadi rencana somasi SBY kepada barisan relawannya Pak Jokowi atau yang lain-lainnya gitu. Tapi yang jelas menurut saya itu guyonan berbentuk kelakar yang sebetulnya justru memperkuat lem atau glue dari kabinetnya Pak Prabowo itu sendiri gitu. Jadi belum Sylvia. ada indikasi kalau koalisi merenggang, makanya Presiden sampai harus memastikan apakah koalisinya kuat atau tidak. Justru saya melihatnya bahwa retreat ini adalah reshuffle kabinet, Sylvia. Jadi nampaknya juga Presiden ingin sekali mendapatkan gambaran kekompakan dari para kabinetnya dan loyalitas dari kabinetnya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena di akhir-akhir tahun banyak sekali suara-suara sumbang terhadap bagaimana kinerja kabinet Pak Prabowo. Maka nampaknya Pak Prabowo juga ingin sekaligus menilai kekompakan dan kinerja para menterinya pada saat retret ini. Kapan akan dilaksanakannya reshuffle? Kalau menurut saya sih nggak perlu kita perbincangkan, karena kalau kita perbincangkan malah nggak jadi, Sylvia. Tapi kalau kemudian banyak yang Baik, mempertimbangkan apakah akan ada reshuffle, ya sangat mungkin juga gitu. Tapi itulah ciri oke, khas Pak Prabowo ya. Dia baik. yang harusnya disentil tidak disentil, tapi yang disentil itu belum tentu yang sebetulnya disentil gitu. Baik kalau begitu. Mas Hansa, terima kasih atas analisa Anda di Prime Sama-sama, News kali ini. Sylvia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.